Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Wahyu Kurniawan. Saya dari kelas 12 KIB absen 12. Di video kali ini saya akan menceritakan seorang mualaf. Seorang mualaf itu bernama Jeffrey Gunawan. Ia menjadi seorang karyawan pabrik dengan latar keluarga itu semua keluarga besarnya Katolik ya, dan dia juga bukan anak yang baik. Peristiwa yang membuat tokoh masuk ke dalam Islam dimulai saat dia kelas 2 SMA. Saat itu dia sekolah SMA di NTT. Dia mempunyai sahabat yang seorang muslim. Dia ingin masuk Islam karena sahabat dan orang tuanya itu sangat care terhadap si Jeffrey itu. Jadi Jeffrey masuk Islam karena melihat setiap hari sahabatnya bercium tangan kepada orang tua saat sebelum sekolah, dan orang tua sahabatnya itu sudah menganggap Jeffrey sebagai anak sendiri. Nah, setelah itu lulus, bekerja di Lombok sebagai kuli bangunan dan bekerja pada Pak Haji ya. Nah, itu rumahnya Pak Haji itu sebelahan dengan masjid. Jadi Jeffrey itu setiap hari melihat orang sholat, orang wudhu, dan sudah bisa sholat lah gitu ya. Nah, setelah itu sebelum ke Lombok ya pernah kembali. Di Bali Jeffrey bekerja di dunia hitam. Akhirnya hatinya itu sudah menunjukkan bahwa dia ingin hijrah dan pindah ke Lombok mencari kerjaan yang halal, yaitu sebagai kuli, walaupun agamanya masih Katolik. Nah, ia setelah itu balik lagi ke NTT. Dari Lombok itu balik lagi ke NTT. Nah, di NTT itu baru masuk Islam 2013. Nah, setelah itu usaha yang dilakukan untuk memperdalam Islam. Nah, dia melakukan usaha dengan membaca buku tuntunan sholat. Nah, itu usahanya cuman itu. Setelah itu hambatannya itu setelah ke NTT itu pergi ke Ambon. Nah, di situ di Ambon itu Jeffrey benar-benar diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu datang dari pelabuhan, nginep di rumahnya temannya, itu diusir karena dituduh fitnah menyolong, mencuri uang temannya tersebut. Setelah itu dia tinggal di penginapan. Dia tidak mampu membayar penginapan, terus dia dikeluarkan, dan saat di jalan Jeffrey pun dicopet. Nah, itu jadi tidak punya uang, hanya tersisa HP. Setelah itu ia menemukan masjid. Nah, di masjid tersebut ia tinggal selama 2 minggu. Setelah itu dia bekerja ya, di depan masjid rumah makan. Nah, dia menjadi pelayan. Iya, itu tadi pelayan. Setelah itu ada lowongan di sebuah perusahaan dan dia sudah mempunyai jabatan. Nah, singkat ceritanya seperti itu. Itu Allah sudah menunjukkan hidayah dari yang nol sampai yang tinggi. Di situ sudah memiliki jabatan, Jeffrey pun lupa dengan Allah atau meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah itu Jeffrey pun ketemu dengan sahabatnya yang sekarang menjadi adik iparnya. Adik iparnya itu sahabatnya itu kalau bisa ia kembali sholat dan tetap berada di perusahaan tersebut.
Akhirnya Jeffrey pun pertama iseng mengikuti majelis taklim ba'da Isya. Ia pun berangkat ke masjid Isya, sholat seperti biasa dan mendengarkan majelis taklim yang seakan-akan menyindir dirinya karena tema yang diangkat adalah tema tentang siksaan kepada orang yang lalai dunia akhirat dan mementingkan dunia. Setelah itu Jeffrey pun sadar dan akhirnya memutuskan pindah perusahaan atau keluar toli. Di toli-toli ini Jeffrey pun baru benar-benar memperdalam agamanya, dan dari situ Jeffrey pun bisa menjadi seorang muslim yang baik. Dia sudah bekerja pada perusahaan dan menjadi seorang karyawan pabrik, dan ia sudah sukses dengan agama yang masih dipeluknya, yaitu Islam. Ya, pelajaran yang dapat saya ambil dari ini adalah Jeffrey kan banyak ditolong oleh orang. Jadi pelajaran yang dapat diambil adalah Islam itu mengajarkan tangan tidak boleh hanya begini, tidak boleh hanya berminta. Berdoa pun kurang kalau tidak ada kerja keras. Jadi Islam itu mengajarkan tangan selalu di atas, sedekah. Harus setiap saat sedekah. Paling gampang membantu orang di sekitar untuk dirangkul menjadi orang yang lebih baik. Kalau kita bisa bantu ya bantu. Kalau ada uang ya dikasih uang, kalau nggak ada uang kalaupun pikiran nggak ada, kita cukup mendoakan saja walaupun iman kita masih rendah, dan insya Allah Allah akan mendengarkan doa kita kalau doa kita itu niatnya baik. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.